Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekarang ini bukanlah partai yang sama seperti PDIP di masa satu dekade yang lalu atau jauh sebelumnya. Bukan partai politik. Teman-teman, ada istilah yang namanya fallacy. Ya, fallacy itu adalah kesalahan atau kekeliruan dalam berpikir. Ya, sesuatu yang ini yang akan menjadi sebuah pintu masuk untuk kita merefleksikan tentang profiling atau gambaran terkait dengan PDIP yang sekarang ini. Di hari ulang tahun yang ke-51, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengangkat satu tema yang namanya Satyam Eva Jayate, yang artinya ya kebenaran pasti menang, ya gitu ya. Nah, ini satu tema yang sebenarnya ada semacam revival atau kebangkitan kembali semangat atau spirit roh yang menghidupkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini ketika berhadap-hadapan dulu dengan Orde Baru ya. Ketika itu bagaimana otoritas atau keberadaan PDI waktu itu ya diintervensi oleh pihak Orde Baru sehingga melahirkan PDIP kembar yang dipimpin oleh Suryadi waktu itu. Nah, kita tahu bahwa Partai Demokrasi Indonesia atau PDI waktu itu merupakan jelmaan transformasi dari Partai Nasional Indonesia dan beberapa partai-partai yang lain yang kemudian bergabung menjadi satu, bertransformasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia, yang kemudian oleh Orde Baru dengan pengangkatan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum, DPP Ketua Umum yang kemudian tidak disukai oleh pemerintah berkuasa waktu itu, sehingga muncullah PDIP tandingan yang tentu dengan semangat yang seperti yang diangkat yaitu Satyam Eva Jayate ini, ya kebenaran pasti menang, kemudian bisa memberikan roh untuk memenangkan ya hadirnya, eksisnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kemudian mengusung tema sebagai partainya Wong Cilik atau partainya rakyat. Nah, di hari ulang tahun ini, ya mereka kembali atau teman-teman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali mengangkat tema Satyam Eva Jayate ini, kebenaran pasti menang ini sebagai sebuah slogan, sebagai sebuah tagar, sebagai sebuah spirit yang ditiupkan untuk semua kader-kader loyalis ya yang kemudian muncul sebagai sebuah penegasan kembali bahwa PDIP masih berjaya, PDIP masih solid, kokoh, ya, tidak tergantikan dan sebagainya, dan merasa bahwa prinsip kemenangan, ya, katakanlah kebenaran itu pasti menang. Ini sesuatu yang perlu kita diskusikan atau refleksikan lebih jauh. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah apa urgensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menghadirkan tema Satyam Eva Jayate ini sebagai sebuah tema yang melandasi atau menggerakkan, ya, mendrive pergerakan perlawanan ini. Dia melawan siapa? Apakah tema ini kebenaran pasti menang mau mengatakan bahwa ada yang tidak benar sekarang? Yang tidak benar itu siapa? Yang tidak benar itu apakah rezim pemerintahan satu periode atau satu dekade ini, 10 tahun ini? Atau siapa? Siapa yang menjadi lawan? Ini kan menjadi satu hal yang membingungkan sebagai sebuah fallacy, kesalahan dalam berbuat pikir. Kalau kita refleksikan, menang, ya kebenaran pasti menang. Berarti ada ketidakbenaran yang menguasai kehidupan bangsa dan negara ini. Dan ketidakbenaran itu yang mana? Apakah bicara tentang rezim ini adalah rezim yang represif, yang menekan, ya, rezim yang kemudian membatasi, mengekang, dan sebagainya? Kalau berbicara tentang rezim yang katakanlah dipenuhi korupsi, itu pemerintah manapun pasti ada pihak-pihak yang korup. Ya, partai manapun tidak pernah kebal dari isu korupsi. Ya, nah, sebenarnya yang mau dilawan siapa ini? Ini mesti harus jelas ya. Kalau berpikir bahwa dengan hengkangnya Jokowi bahwa ini bisa diartikulasikan atau dimaknai sebagai
ya tindakan-tindakan yang katakanlah dizolimi sehingga ada semangat untuk melawan itu, saya kira ini kekeliruan ya. Ya, saya kira problem PDIP sekarang itu bukan problem rezim. Perhadapannya, enemy-nya, musuhnya itu bukan pemerintah sekarang, ya. Lawannya adalah diri sendiri, saya kira, ya. Jadi harus mencoba menginternalisasi otokritik terkait dengan eksistensi partai dan bagaimana perilaku partai, perilaku organisasi, perilaku pemimpin-pemimpin elitnya dan sebagainya. Kalau ini media sosial ini sudah mengcapture, media sosial ini sudah menzoom tentang semua profiling kader-kader PDIP di ruang-ruang media sosial yang menampilkan ya perilaku-perilaku yang sebenarnya jauh dari ekspektasi kita, harapan kita, bayangan kita bahwa PDIP ini adalah partai yang established, partai yang mapan, ya, partai yang sudah dewasa, partai yang tangguh, ya, punya mental baja dan sebagainya. Sehingga ini sebenarnya menurut saya adalah kembali kepada diri sendiri, kembali kepada organisasi, kembali kepada internal partai untuk mencoba membuat suatu catatan-catatan tertentu, catatan-catatan reflektif, catatan-catatan korektif, catatan-catatan evaluatif, catatan-catatan yang bisa membangun kembali, ya. Karena kalau tidak, partai ini akan berhadapan dengan apa yang digambarkan oleh dalam teori Gerald Kayden tentang titik optimal atau teori kurva, yang mengatakan ketika sebuah benda itu bergerak naik ke atas sehingga mencapai titik optimalnya, maka yang akan terjadi akan menjadi penurunan dan tidak bisa menembus titik optimal itu. Artinya sejarah akan mencatat puncak kejayaan PDIP itu ada pada periode ini dan dibutuhkan waktu 1 dekade untuk memperbaiki semua itu. Tapi saya kira PDIP teman-teman belum terlambat. Kita berharap PDIP menjadi salah satu partai yang bisa sungguh-sungguh menyuarakan kebenaran itu, tetapi sekali lagi bukan kebenaran yang disulut oleh emosi yang keliru dalam mentargetkan siapa yang dianggap sebagai tidak benar dalam konstruksi perjuangan Partai Demokrasi Indonesia ini. Ya, saya kira kembali saya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Dan tentunya koreksi yang lebih jauh, koreksi internal, refleksi diri perlu dikerjakan, ya, menjadi partai yang soft, partai yang tidak terlihat kasar di dalam konteks dalam perjuangannya, karena publik sudah membaca, publik sudah melihat banyak kader-kader yang tidak mampu lagi berkomunikasi sebagai wakil yang betul-betul bisa katakan menjadikan diskursus publik itu sebagai sebuah diskursus akal sehat yang penuh nalar, penuh argumentasi, bukan penuh dengan lumuran emosi, bukan partai politik.